Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi sel atau teknologi hibridoma. Pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari fungsi sel. Apa itu fungsi sel? Fungsi sel adalah peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda agar terbentuk sel dasar atau sel hibridoma. Hibridoma ini digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan. Nah, fungsi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel serta diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami dan peleburan inti sel atau kariogami. Next, kita ke manfaat fungsi sel. Fungsi sel memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk memegang kromosom, membentuk antibodi monoklonal, serta membuat spesies baru. Nah, kemudian di dalam fungsi sel diperlukan adanya sel sumber gen, sel wadah, dan juga fungsi gen. Sel sumber gen adalah sumber sifat ideal, sel wadah adalah sel-sel yang mampu membelah dengan cepat. Kemudian fungsi gen adalah zat-zat yang mampu mempercepat proses fungsi sel. Kemudian kita lanjut ke contoh penggunaan teknologi hibridoma. Contoh penggunaan teknologi hibridoma adalah produksi antibodi dalam skala besar. Apa itu antibodi? Antibodi adalah protein yang dihasilkan dari sel limfosit B atau sel T yang bertugas untuk melawan benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi tertentu akan melawan antigen tertentu pula. Kita masuk ke dalam proses fungsi sel. Nah, di dalam proses fungsi sel, sel B limfosit atau sel T digunakan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan, yaitu mampu menghasilkan antibodi. Sedangkan sel wadah atau sel target digunakan sel kanker atau sel mieloma yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan manusia. Kemudian sel B limfosit atau sel T difusikan dengan sel mieloma. Nah, untuk mempercepat proses fungsi sel digunakanlah fungsi gen atau zat-zat yang mampu mempercepat proses fungsi sel. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari fungsi gen, diantaranya itu adalah CCL2+, polyethylene glycol atau PIG, virus, dan juga NARO3. Kemudian hasil fungsi antara sel B limfosit dengan sel mieloma itu menghasilkan sel hibridoma yang memiliki sel penghasil antibodi seperti induknya atau sel B dan juga mampu membelah diri dengan cepat seperti sel mieloma. Kita lanjut ke teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel dari fusi atau penggabungan sel B limfosit dengan sel kanker. Nah, sel kanker di sini jenisnya ini adalah myeloma NS1. Sel hibridoma di sini bersifat immortal atau artinya sel yang abadi karena mampu bertahan diri, membelah diri, dan memperbanyak diri dalam jumlah yang tidak terbatas dalam media kultur. Nah, kita masuk ke dalam pembuatan teknik hibridoma. Nah, pertama itu adalah proses imunisasi dengan menyuntikkan antigen tertentu ke dalam tubuh mencit atau mus musculus. Yang kedua, sel B limfosit mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Nah, kemudian terjadi pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi pada organ limfa mencit. Nah, sel B limfosit difusikan dengan sel kanker immortal sehingga menghasilkan sel hibridoma. Nah, fungsi sel hibridoma di sini dilakukan dengan cara membuat membran sel menjadi permeabel sehingga kedua sel dapat menyatu. Lalu sel hibridoma diklon pada kultur sel sehingga menghasilkan antibodi tertentu sehingga disebut juga sebagai antibodi monoklonal yang dapat disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Nah, lanjut kita ke manfaat dari teknologi hibridoma. Manfaat teknologi hibridoma diantaranya itu adalah untuk pemetaan genom manusia dan menghilangkan spesies secara genetik dalam sel eukarioti. Lanjut ke antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal itu dihasilkan dari sel hibrid. Nah, sel hibrid itu didapat dengan cara menggabungkan
sel limfosit spesifik dengan sel mieloma. Sel limfosit spesifik memiliki enzim HPRT atau enzim hipoksantin fosforibose transfase, sedangkan sel mieloma hidupnya baka atau akan hidup terus-menerus namun dia tidak memiliki enzim HPRT. Nah, enzim HPRT ini mempunyai peran penting ketika waktu proses terjadinya fungsi antara sel limfosit spesifik dengan sel mieloma. Fungsi dari enzim tersebut adalah sebagai jalan terbentuknya metabolisme asam nukleat sehingga sel hibridoma berkembang terus. Gitu. Lanjut ke manfaat dari antibodi monoklonal. Manfaat antibodi monoklonal itu adalah untuk pencegahan suatu penolakan jaringan terhadap sel hasil dari transplantasi jaringan, kemudian untuk mendeteksi kandungan hormon kariokin gonadotropin atau HCG pada urin wanita hamil, kemudian mampu mengikat dan menonaktifkan racun, lalu mampu mengetahui cara kerja antibodi. Kemudian teknologi antibodi monoklonal ini juga digunakan dalam alat tes kehamilan, alat diagnosis berbagai penyakit, dan juga alat deteksi sel-sel kanker. Nah, kemudian antibodi monoklonal juga bermanfaat untuk membunuh sel-sel kanker tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Lalu dapat mendiagnosis berbagai penyakit dari hewan dan tumbuhan, kemudian polutan lingkungan dan kontaminasi makanan. Kita masuk ke dalam tahapan pembuatan antibodi monoklonal. Tahapan yang pertama itu ada yang namanya imunisasi mencit. Nah, imunisasi mencit ini diawali dengan antigen berupa protein maupun polisakarida itu yang berasal dari virus atau bakteri disuntikan secara subkutan di berbagai tempat. Kemudian setelah 23 minggu disusul suntikan antigen secara intravena. Lalu setelah 12 hari dari hari suntikan terakhir, antibodi yang terbentuk pada mencit itu diperiksa dan diukur titer antibodinya, lalu mencitnya dimatikan dan limfanya diambil secara aseptis, kemudian dibentuk suspensi sel limfa untuk memisahkan sel B limfosit yang mengandung antibodi. Lanjut ke tahapan yang kedua, itu ada sel limfa abadi dan juga sel mieloma. Pada tahapan biakan jaringan biasa, sel limfa yang mampu membuat antibodi biasanya akan cepat mati. Sedangkan sel mieloma itu dapat dibiarkan secara terus-menerus. Nah, fungsi sel itu mampu menciptakan sel hibrid gabungan dari sel limfa yang mampu membuat antibodi dan sel hibrid yang dapat dibiarkan secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas secara in vitro. Nah, fungsi sel diawali dengan fungsi membran plasma sehingga terbentuk sel besar dengan dua atau lebih inti sel yang berasal dari kedua induk dengan jenis yang berbeda yang disebut dengan heterokarion. Ketika tumbuh dan membelah diri, terbentuk satu inti sel yang mengandung kromosom kedua induk yang disebut dengan sel hibrid. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya eliminasi sel induk yang tidak berfungsi. Gitu. Frekuensi terjadinya sel hibrid, sel limfa, sel mieloma itu biasanya rendah. Untuk itu penting untuk mematikan sel yang tidak fungsi agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hiloxantin, aminopterin, dan juga timidin atau HAT. Kemudian tahapan yang terakhir atau yang D itu ada tahapan eliminasi dan pemilihan. Nah, sel hibrid dikembangbiakan secara terus-menerus. Kemudian setiap sel hibrid membentuk koloni homogen yang disebut dengan hibridoma. Setiap koloni dibiarkan secara terpisah, kemudian hibridoma yang terbentuk diharapkan mensekresi antibodi
antibodi dalam medium sehingga antibodi dapat diisolasi. Nah, proses pemilihan klon hibridoma itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah pemilihan sel hibridoma untuk memperoleh sel hibridoma penghasil antibodi, sedangkan yang kedua adalah pemilihan sel hibridoma untuk memilih sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial dan juga antibodi monoklonal yang tinggi dan juga stabil gitu. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari si antibodi monoklonal tersebut. Kelebihannya itu adalah reaksibilitas batch ke batch-nya itu tinggi, kemudian kemungkinan menghasilkan antibodi identik itu dalam jumlah yang besar, lalu lebih sensitif terhadap penggunaan pengujian yang menggunakan yang menggunakan kuantifikasi kadar protein serta kebisingan latar belakangnya itu rendah. Kemudian kalau kekurangan dari antibodi monoklonal itu adalah harganya itu mahal jika diproduksi, kemudian memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan dan mengembangkan klon hibridisasi itu kurang lebih dia itu 6 bulan. Kemudian lebih sensitif terhadap perubahan yang mengikat pada saat diberi label gitu. Kemudian kita masuk ke dalam fusi sel manusia dengan sel tikus. Sel limfosit manusia mampu untuk menghasilkan antibodi. Hanya saja ketika dikultur dan dikembangkan itu proses pembelahan itu sangat lambat, sehingga sel manusia tersebut difusikan dengan sel kanker tikus ya dengan tujuan mampu membelah dengan cepat, karena sel kanker tikus memiliki sel myeloma yang memiliki kemampuan untuk membelah dengan cepat. Nah, sel hibridoma itu akan mendapatkan antibodi dari sifat sel manusia, sedangkan mampu membelah dengan cepat dari sifat sel kanker tikus tersebut. Kemudian ada yang namanya fusi sel antara tomat dengan kentang. Nah, fusi sel tumbuhan sering disebut juga sebagai fusi protoplasma. Nah, karena fusi antar tumbuhan ini, tumbuhannya ini dinding selnya dinding sel yang mengandung selulosa harus dihancurkan, maka tinggallah protoplasma yang akan difusikan. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan tomat, yaitu tumbuhan baru yang berbuah tomat dan juga berumbi kentang. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.